Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik. Demokrat terbelah, elitnya dukung Prabowo Gibran, grassrootsnya ya dukung Anies Imin. Ini gimana begitu? Coba bayangkan begitu kan. Simpatisan ya, konstituennya, para kadernya banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Masa hanya petinggi-petinggi saja? Apa peran penting dari petinggi-petinggi itu begitu kan ya? Kalau tidak melihat potensi-potensi para kadernya yang di bawah mereka begitu. Sangat-sangat disayangkan memang. Karena pada kenyataannya bahwa demokrasi kita itu tidak bukan kita lihat untuk menjadi capres-cawapres siapa, tapi melihat dari calegnya di situ begitu kan. Percuma ya presidennya jadi tapi calegnya tidak lolos di parlemen. Ya sangat-sangat disayangkan memang begitu kan. Pada kenyataannya kalau menurut saya pribadi sih langkah yang baik sebenarnya begitu ngikuti kata yang di bawah, kata konstituennya begitu kan. Jangan-jangan nanti Partai Demokrat direbut loh begitu kan ya. Kalau sudah direbut ya cari pembelaan sana sini begitu kan. Ya, merasa baper dan sebagainya begitu kan. Lihat saja ini. Demokrat terbelah, elitnya dukung Prabowo Gibran ya, grassrootsnya dukung Anies Caimin di situ begitu. Bagaimana langkah yang baik hari ini ya ketika melihat partai-partai Demokrat dianggap sebagai gerbong kosong begitu. Kita lihat saja ya, ini Demokrat terbelah, elitnya dukung Prabowo Gibran, grassrootsnya dukung Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Bahkan ya kalau akal ya sehat ya nggak bakalan mendukung Wowo si Blingbing ya. Hanya yang nggak waras yang akan memilih Prabowo Blingbing. Ini tenang saja Pak, tenang saja Pak Ali. Ini pesan kader Partai Demokrat 2002 tenggelamkan Prabowo. Ini si Ajeng Cut ini begitu kan ya sudah mengatakan 2024 tenggelamkan Prabowo. Itu sudah rekam jejaknya sudah tidak bisa dibohongi mereka begitu. Bahkan menurut saya bilang mereka nyalon untuk dapat suara lebih yang menjanjikan bila bergandengan dengan ya Poti ya Pak Anies Baswedan. Santai aja. Pastinya terbelah karena yang dapat untung cuma elit. Grassrootsnya cuma dijadikan alas kaki. Kader Demokrat itu cerdas-cerdas loh begitu kan. Ya maka dari dulu kenapa sih saya suka sekali kepada Partai Demokrat ketika menjadi oposisi mereka. Yang paling saya suka adalah pidatonya AHY di situ ya. Sebagai ya gebrakan di situ ya sebagai dianggap sebagai representasi anak muda karena masih muda di situ begitu kan masih masuk sebenarnya AHY yang kemudian ya mengkritik habis-habisan dengan rasi-rasi dengan pidato-pidato yang baik di depan para kader-kader Demokrat. Wah, ini saya kira AHY itu menjadi luar biasa begitu kan. Tapi pada kenyataannya 9 tahun menjadi oposisi di situ begitu saya bangga sekali ya dan bahkan saya bela di media sosial sana sini begitu kan. Tapi pada kenyataan karena akibat gerusu karena sakit hati tidak pilih sebagai cawapres dari Anies Baswedan ya bahkan mengatakan musang berbulu domba pada akhirnya memilih Prabowo mereka begitu. Itu pun menjadi spekulasi. Itu pun ya Partai Demokrat dibutuhkan pada waktu itu tapi tidak diharapkan begitu kan oleh mereka. Jadi mau ke siapapun begitu kan. Jadi saya melihat dengan itu adalah sekarang ini kok agak melempem mereka begitu kan. Masa seorang AHY begitu kan ya bisa tunduk di depan Gibran di situ. Kan begitu logikanya. Masa seorang AHY mendeklarasikan ya turun gunung, SBY turun gunung situ untuk memenangkan Gibran si anak bocil. Kan logikanya kan gimana begitu kan. Padahal SBY mengkritik habis-habisan pada waktu itu begitu kan. Saya suka itu begitu pada waktu itu. Tapi kenyataan sekarang sudah gimana begitu. Masyarakat kan sudah cerdas begitu ya. Ternyata ditawari sana sini ya di depan Pak Jokowi juga ya tidak berkutik mereka begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu. Ini ada salah satu ya menarik di situ dari dari tulisan dari Syarif begitu kan. Dari Fusilat News ya maaf ya. Demokrat terbelah, elitnya dukung Prabowo Gibran, grassrootsnya dukung Anies Imin. Ya kita lihat saja dari media ini ya. Konsekuensi Partai Demokrat yang sakit hati keluar dari koalisi perubahan kemudian bergabung dengan koalisi Indonesia Maju lalu mendukung Prabowo Gibran dalam kontestasi presiden ya di pemilu di 2024 menciptakan konflik internal dan membuat opini politik partai ya Demokrat terbelah dalam memberikan dukungan kepada kandidat atau kandidat presiden tersebut.
Salah satunya adalah kelompok yang elit dituduh yang di tubuh Partai Demokrat dipimpin oleh Ketua Umum AHY mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sedangkan kelompok grassroots-nya atau non-pengurus dipimpin oleh Ketua Presidium Bintang Mersi Perubahan Muhammad Syukri menyalurkan dukungan kepada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan. Setidaknya terdapat 8 orang yang memilih untuk mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan Jadi gimana begitu kalau grassroots-nya mendukung Anies Baswedan di situ begitu, apakah tidak ketir si AHY di situ begitu? Bayangkan begitu kan. Ini negara demokrasi loh begitu. Kalau Partai Demokrat pecah di situ begitu kan grassroots-nya mendukung Anies Baswedan, wah bagaimana untuk bisa lolos di parlemen begitu kan. Pada kenyataannya kan harus seimbang mereka begitu Ini bukan 1-2 orang begitu, masih banyak yang lainnya yang mendukung Anies Baswedan dari kader-kader Demokrat dan pada akhirnya mereka keluar begitu kan Bahkan setidaknya terdapat 8 orang, 7 diantaranya tergabung dalam kelompok relawan Bintang Mersi Perubahan ketujuh orang itu dipimpin oleh Muhammad Syukri. Sementara 6 orang lainnya adalah anggota Presidium Ahmad Thorik yang merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat Selanjutnya pembina Presidium Hengki Helantunglah salah satu pendiri Partai Demokrat, Sekjen Presidium Kemudian inisiator Presidium Yusudarso juga merupakan mantan pengurus DPP Demokrat anggota DPR. Bahkan sementara itu ex kader Demokrat Brilian Idris juga baru saja mengundurkan diri juga untuk mendukung Amin dan bergabung kepada Timnas Nasional Pemenangan Amin tersebut. Sudah kelihatan kok begitu kan tanda-tanda bahwa Partai Demokrat agak gimana begitu kan. Yang jelas karena dia punya pengalaman dari Partai Demokrat, yang jelas bagaimana kader-kader Demokrat bisa diajak untuk bergabung kepada Anies Baswedan dan Caimin di situ. Bagaimana tidak ketar-ketir mereka begitu kan si AHY, si SBY begitu pastinya ketar-ketir mereka. Kita tunggu sajalah Bahkan satu sisi begitu Berlian yang memperoleh telah menempati posisi Deputi Kesehatan Timnas Amin. Sebelumnya Berlian mengundurkan diri dari partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono lantaran tidak bisa mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Bahkan respon Demokrat yang menanggapi banyaknya kader Partai Demokrat yang kabur, juru bicara muda PP Partai Demokrat Diska Putri Pamungkas mengatakan bahwa sebagai dinamika dalam partai dan meminta dinamika ini dipandang secara menyeluruh bukan secara sebagian. Menurut Diska banyak kader Demokrat yang tegak lurus dengan komando partai yang mengusung Prabowo Gibran di Pilpres di 2008. Kita harus melihat puluhan ribu kader yang tegak lurus untuk keputusan partai, bukan pada 1-2 orang kemudian melihat berbeda pilihan katanya begitu. Bukan 2 orang, lebih di situ begitu kan. Ada 7 orang di situ. Lain-lain dari kader mereka banyak sekali yang mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Bagaimana tidak ketar-ketir si AHY dan Pak SBY begitu kan Mungkin agak rasa kecewa dan sedih keluar dari koalisi perubahan. Bisa saja seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.